Oke. Oke, kita punya materi saat ini adalah tentang metaverse ya. Ini kemarin saya persiapkan untuk pembinaan pelayan Pelkat PA supaya mereka mempersiapkan diri untuk bagaimana menghadapi anak-anaknya ke depan ya. Nah, metaverse ini pernah di sebuah film yang kurang lebih mungkin tahun 2000-an ya. 2014 kalau nggak salah. Real Player One namanya ya. Saya coba putarkan videonya. Coba kita lihat ini kondisi metaverse-nya mungkin seperti ini gitu. Since people spend most of their time in the Oasis, ada orang yang sampai stres mau bunuh diri. Well, losing your shit. Karena uangnya habis, hilang semua. Ya. Nah, ini adalah film yang dilakukan. Nah, yang terakhir-terakhir ini tahun 2001 ada film yang namanya Free Guy. Ya, itu juga menggambarkan akan metaverse ini. Saya tunjukkan. Ya. Nah, di sini dia bikin kota persis sama seperti kota yang ada di dunia ini. Nah, orangnya kalau dia pakai kacamata khusus, nah dia bisa menjadi seorang hero seperti ini. Dalam Amsal pasal 19 ayat 2 dikatakan gini, tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik. Sebentar. Jadi tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, ini mau menggambarkan ke kita bahwa kita harus punya pengetahuan juga. Ya, jangan kita punya aktivitas-aktivitas, walaupun itu aktivitas sosial kita, aktivitas rohani kita, tetapi kita tidak punya pengenalan akan pengetahuan. Itu juga tidak baik. Kenapa? Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Artinya, dalam bahasa King James dikatakan bahwa jiwa kita kalau tanpa pengetahuan ya itu tidak bagus. Nah, kalau orang yang terlalu tergesa-gesa, dia akan punya langkah yang akan jauh membawa dia ke dalam dosa. Bisa dia salah langkah dalam hal seperti ini ya, dia salah langkah. Jadi marilah kita cari pengetahuan, pengenalan supaya apa? Kita melakukan apa yang tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, metaverse itu seperti ini ya, dunia dengan ini saya bilang ini belum ada ya. Ini belum ada. Platformnya ada beberapa yang besar ya. Ada kurang lebih 5. Ada platform yang besar yang sudah mulai ada orangnya, sudah ada pemilikannya, sudah aktivitasnya di dalam. Tetapi belum sedunia karena mereka masih di platform masing-masing. Ya. Nah, ini kalau kita bicara ini adalah apa arti kata metaverse? Sebenarnya metaverse ini generally refer to concept. Jadi dia mengarah kepada konsep tentang highly immersive virtual world. Itu artinya gini, orang yang begitu tinggi keinginannya untuk masuk di dalam virtual world, dunia yang virtual, di mana orang-orang di sana itu bersosialisasi seperti kita. Kita mau ketemu teman kita di Amerika, kita tinggal janjian, kita ketemu sama-sama di metaverse, ngobrol-ngobrol bersama di atau meeting dengan klien-klien kita atau apa, kita ketemu aja di metaverse. Itu untuk sosialisasi, bisa juga untuk kerja, di mana kita rapat. Kalau sekarang ini kita rapat hanya 2 dimensi karena kita ada di Zoom, tapi nantinya bahwa itu akan seperti kita melihat teman kita itu persis seperti itu, dia ada di sana dan kita ketemu dengan dia atau meeting dengan klien-klien kita. Nanti saya akan tunjukkan videonya yang sudah mau dibuat Facebook. Ya, nah ini adalah menyangkut kesadaran ya, kesadaran daripada Facebook sendiri ketika apa? Dia sudah melihat bahwa kondisi Facebook ini makin hari makin turun. Lalu akhirnya Oktober 29 tanggal
tanggal 29 Oktober 2001, Facebook ini punya dia mengganti namanya menjadi Meta, ya. Ya, sehingga sekarang kita kalau lihat ada termasuk WA itu Meta, Facebook juga Meta. Nah, ini dia sedang punya imajinasi untuk bahwa akan ada metaverse, ya, yang merupakan next chapter, ya, merupakan hal baru di internet yang dia sedang rencanakan. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah ketika 3 Februari kemarin itu jatuh sahamnya Facebook, ya, dia jatuh seperti ini, tetapi bagi dia nggak apa-apa karena dia sedang mempersiapkan platform Metanya untuk dia akan bangkit. Jadi kita ingat kejadian seperti BB begitu luar biasa kemarin, tiba-tiba karena dia tidak punya inovasi lagi, akhirnya dia drop diganti WA. Ada sekarang Facebook waktu itu sudah naik, sekarang mulai ada Instagram sama TikTok. Itu membuat bagi Meta, bagi Facebook, sehingga akhirnya dia mau membuat Meta. Nah, dia sendiri platformnya yang dia sekarang sedang bangun platformnya dia, ya. Nah, ada orang-orang yang berpikiran bahwa ada orang-orang yang sudah bangun metaverse tapi masih bisa terpisah dunianya masing-masing dengan platform berbeda. Nah, siapa tahu karena Meta ini sedang mau gencar-gencarnya dia kucurkan dana yang luar biasa untuk bisa membuat metaverse, dia mulai. Nah, siapa tahu dia gandeng salah satu platform yang sudah ada, dia beli, kemudian dia lanjutkan pembangunan akan dunia seperti yang dia inginkan di virtual. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Nah, orang juga sudah mulai ada yang berinvestasi di dalam dunia metaverse yang ada saat ini. Ada 5 platform besar yang sudah mengerjakan metaverse ini, ya. Nah, yang uniknya adalah apa, ya? Jadi kita kalau nanti melihat ada VR itu virtual reality kacamatanya, itu ternyata kacamata virtual reality ini sedang naik, dia punya pembeliannya, penjualannya sedang naik. Jadi ini ke depan ini kita akan mulai masuk di dalam dunia yang disebut dengan metaverse ini, ya. Oke. Nah, metaverse ini pertama sebenarnya itu adalah dari novel Snow Crash, ya. Novel dengan judul Snow Crash tahun 1992. Jadi istilah metaverse ini bukan sesuatu yang baru, tahun 1992 ini sudah ada, yaitu ada seorang, ya, dia di dunia nyata, dia seorang penjual pizza, tetapi ketika dia masuk di dalam dunia metaverse, dia menjadi warrior. Dia menjadi warrior princess, ya, seorang pejuang, ya, di mana dia melawan akan musuh-musuhnya, villain, ya, musuh-musuhnya yang mau menghancurkan akan dunia metaverse. Jadi dia dari penjual pizza di dunia nyata, akhirnya dia jadi pahlawan luar biasa di metaverse. Ini cerita novelnya. Nah, cerita novel ini yang akhirnya oleh Max Zuckerberg diambil, kemudian dia menyatakan diri dengan Meta, yang akhirnya orang semua pada kaget dan akhirnya membicarakan tentang dunia yang kurang lebih belum bisa sekarang, mungkin 5-10 tahun lagi mereka akan bangun, tetapi itu akan real, bisa jadi kenyataan. Entah 2-3 tahun kemudian sudah ada bentuknya dan orang sudah mulai beli tanah di situ atau apa, kita belum tahu, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, kalau kita mau membicara tentang metaverse, ini ada dibutuhkan internet 5G, ya. Nah, internet 5G ini kita belum ada, sampai sekarang Indonesia belum ada 5G. Ya, tetapi diperkirakan katanya 2025-24 itu sudah bisa masuk 5G. 5G ini kecepatannya 100 kali dibandingkan dengan yang 4G yang ada sekarang.
Nah, kemudian akan dibangun virtual reality, ya, virtual reality. Realitas yang virtual yang hanya ada di dunia internet, di platform khusus yang disebut dengan metaverse ini. Nah, nanti juga akan ada kita mengenal augmented reality. Saya kasihkan contoh-contohnya. Nah, yang mulai paling besar sekali mengucurkan dananya nanti Facebook, nanti ada juga internet dia butuhkan, ada Google dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang bisa membuat metaverse. Harusnya seperti ini. Ada internet yang dibutuhkan dengan kecepatan yang tinggi ini, 5G. Oke, kemudian ada juga, kita akan berkenalan juga dengan namanya cryptocurrency. Cryptocurrency adalah uang atau koin atau ya currency, mata uang yang ada di dalam dunia metaverse ini, ya. Itu bisa nanti Bitcoin atau mata uang kripto ini yang akan ada di dalam sebagai pembayaran di dalam dunia ini. Nah, ada yang disebut dengan non fungible token. Ini adalah sebuah blockchain yang dihubungkan. Jadi banyak blockchain. Nah, blockchain itu adalah sebuah blok yang dikunci dengan persamaan matematika yang sangat ruwet. Jadi dia membloknya supaya apa? Supaya sebuah karya itu tidak dapat ditiru di tempat yang lain. Blockchain ini yang nanti akan menjaga. Nah, dia bisa dilihat tetapi tidak bisa di-copy kayak kita copy paste. Jadi dia memiliki nilai yang bisa dipegang gitu loh, bahwa dia tidak akan berubah. Nah, ini blockchain ini yang sama seperti kita ingat baru-baru siapa namanya yang dia dapat sampai 1,7 miliar siapa namanya everyday, siapa namanya Gosali everyday itu, ya. Nah, ini dia pakai dari. Nah, kemudian ada juga nanti virtual land atau properti. Jadi kita di sana bisa beli tanah, kita bisa beli tanah, kita pakai cryptocurrency beli tanah, lalu kita bangun. Jadi tinggal kita panggil siapa yang desainer untuk propertinya, kita minta, oke, mereka akan bangunkan rumah kita sesuai dengan keinginan kita seperti apa di sana. Ya, virtual land kita bisa beli tanah. Jadi kalau kita mau ingin tanah di sebelah daripada seorang aktor, ya kita bisa beli di tempatnya dia dengan harga sekian, ya. Jadi ini semua terbuka untuk kita bisa masuk ke sana dan juga beraktivitas di sana. Nanti kita akan melihat apa bahayanya dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, ini ada operation system platform ini yang masih banyak sekali. Kemudian adalah virtual VAR developer, ya, ada developer yang akan bangun di situ, ya, ada gadget peripheral, ya. Kemudian, nah, saya mengambil sedikit dampak daripada metaverse dari sebuah video di YouTube, ya. Nanti coba kita lihat apa yang tentang metaverse ini. Dalam 5-10 tahun ke depan, seluruh industri yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu semua akan berubah. Baik dari otomotif, keuangan, fashion, dan juga properti sekalipun, itu semua akan berubah jauh. Ini semua terjadi karena satu teknologi baru yang bernama metaverse. Kita harus mengenal dulu dunia metaverse ini. Metaverse sendiri adalah dunia virtual 3D yang akan ditinggalin oleh avatar orang sungguhan, di mana dunia ini adalah dunia yang baru dan diharapkan orang-orang itu bakal lebih banyak stay di sana, tinggal di sana, berinteraksi di sana, karena dengan adanya dunia baru ini, di mana orang itu bisa langsung ketemu dengan orang-orang yang ada di luar negeri, tapi kita benar-benar bisa merasakan bentuknya dia, ekspresi mukanya, gerakan gestur tangannya secara 3D, bukan lagi 2D lewat handphone yang kita sering lakukan. Mungkin sekarang itu terdengar sangat-sangat aneh, tapi kalau kita balik ke 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ada alat yang bisa mentransfer suara dari Indonesia ke Amerika
Alat itu bernama handphone yang bahkan sekarang nggak cuma mengeluarkan suara tapi gambar yang sama. Nah nanti di dunia metaverse itu kita benar-benar bisa melihat seluruh gestur orang tersebut secara 3D. Baik kalian bisa muter 360 derajat, kalian bisa interaksi, kerja, main games, atau menjalin hubungan dengan orang-orang avatar di sana, itu sangat-sangat possible banget. Nah aku sendiri pun juga yakin kalau kita kedepannya itu bakal lebih lama tinggal di dalam sana dibandingkan dengan dunia nyatanya kita. Screen time saya di handphone itu bisa sampai 8 jam sampai 9 jam. Itu artinya saya sudah menghabiskan 1/3 waktu kehidupan saya setiap hari itu di handphone. Nah bayangkan kalau nanti itu tuh bener-bener kita udah nggak perlu lagi berpindah tempat, nyetir lagi untuk ketemu sama orang. Itu pasti aku yakin banget bisa lebih dari cuma 8 jam 9 jam. Pasti bisa sampai 15 jam kita bener-bener masuk di dunia virtual tersebut. Nah pertanyaannya adalah bentuk dari metaverse ini seperti apa? Saat ini yang besar metaverse-nya itu mungkin udah ada 5, dimana dari developer yang berbeda-beda sendiri ya. Dan satu developer ini membuat metaverse yang sama persis dengan kondisi bumi saat ini. Di dalam projectnya si developer A ini sama persis buminya. Nah yang jadi problem adalah saat ini tuh ada banyak developer yang membuat tiruan dari bumi-bumi tersebut. Memang kalau kita bilang buminya yang dibuat itu cuma satu, dia nggak akan bikin yang namanya bumi kedua karena ada teknologi NFT-nya itu. Tapi yang jadi problem kita nggak ngerti bumi yang mana yang sebenarnya benar-benar akan dipakai untuk semua orang yang akan terlibat di dalam. Sampai kita ngerti dulu dunia mana yang akan jadi metaverse sungguhan, dunia mana yang menurutku akan dipilih platformnya oleh si Facebook untuk dipakai ngerjain projectnya. Karena aku yakin yang bakal bisa menggerakkan ini semua bukan dari si developer dunianya. Yang bisa menggerakkan ini adalah orang yang punya resources gede banget, yaitu adalah si Mark Zuckerberg sendiri. Mark Zuckerberg sendirilah yang akan menentukan bumi mana yang akan dijadikan metaverse sungguhannya ini. Dan saat deklarasinya itu benar-benar sudah tervalidasi, baru kita mulai memilih kota-kota tersebut untuk dijadikan instrumen investasinya kita. Untuk membantu kita masuk ke dunianya Facebook, dunia metaverse yang baru ini, Facebook sedang mempersiapkan hardware-nya. Ini berbeda dengan Facebook beberapa tahun yang lalu. Dulu itu Facebook ini hanya menciptakan software, di mana yang berbondong-bondong untuk menggalakkan supaya membuat hardware-nya adalah ya Samsung, ya Oppo, Xiaomi, terus habis itu iPhone, itu yang berbondong-bondong untuk mendapatkan market hardware-nya. Nah, tapi karena sekarang ini adalah dunia baru yang diciptakan oleh Facebook dan belum ada teknologi yang sampai ke sana, mau nggak mau dia harus menciptakan hardware itu sendiri. Makanya dia juga bekerja sama dan invest ke perusahaan VR yang terbesar pada saat ini. Dan dia juga bekerja sama dengan Ray-Ban untuk membangun brandnya ini, karena dia nggak mau nih ketika orang memakai kacamata itu kelihatannya tuh jelek banget. Dia maunya tuh kayak kacamata normal seperti ini, orang-orang sudah bisa masuk ke dunianya metaverse itu. Dan yang pasti ketika dia membuat sebuah hardware di mana semuanya sudah terintegrate dalam kacamata ini, dia harus membuatnya dengan sangat-sangat murah. Karena kalau tidak murah tidak bisa semua orang mengakses dan memakai kacamata tersebut. Nah, untuk pertama kali yang dilakukan Facebook supaya orang-orang itu pada masuk nih ke dunianya. Jadi kalau ibaratnya itu pada Facebook pada awal-awal gimana supaya orang-orang pakai aplikasinya, ya dia boosting tuh ke orang-orang yang menjadi content creatornya. Nah, di sini untuk mengajak ke dunia barunya, karena kan ini harus penetrasi pasar gila-gilaan. Makanya dia ini membuat sarana gamingnya dulu, karena dia tahu sekarang orang-orang itu membutuhkan entertainment dalam HP, ya kan, dan dia butuh yang namanya gaming. Bahkan sekarang kalau kita lihat di gaming ini sudah menjadi olahraga juga, menjadi e-sport juga, karena makin banyak orang yang bermain, makin banyak juga artinya kesempatan yang ada di sana, ya kan. Nah, kemudian dari games, habis itu dia juga membangun fitness, di mana akhirnya orang-orang itu tuh bisa berolahraga ya melalui kacamata itu aja. Kita bisa berinteraksi, bisa bermain pingpong dengan orang lain, dengan orang terdekat kita yang jauh di sana menggunakan kacamata VR ini. Karena kedepannya di dunia metaverse ini tuh orang itu bisa explore menjadi siapa aja.
Menariknya orang-orang yang dulunya nggak pede karena mukanya kurang ganteng, kurang cantik di metaverse ini, kita bisa menjadi siapapun teman-teman ya. Kita tidak bisa melihat yang namanya jelek atau enggak lagi, kita nggak bisa ngelihat ras lagi, nggak bisa ngelihat gender lagi, kita bisa menjadi siapapun di sana. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik banget. Avatar kita bisa dibuat sesuka dengan kita, dan ini menurutku akan menjadi the next big thing-nya. Kalau teman-teman tidak prepare dari sekarang, teman-teman tidak belajar, itu akan ketinggalan banget. Iya, oke. Kemudian ini teknologi di dalam dunia metaverse ini ada yang disebut dengan augmented reality. Ya, kita sudah tahu lah, augmented reality ini seperti permainan Pokemon ya. Ketika kita jalan, kemudian ada tanda, ada Pokemon, kita kejar, kita ambil, kita dapat poinnya ya. Jadi augmented ini dari kata-katanya itu seperti menambahkan. Jadi dunia kita yang ada sekarang, kalau kita lihat dengan handphone kita yang ada augmented reality, nanti kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, itu dia akan tunjukkan arah jalannya kemana. Nah, itu sama seperti dengan mirror works ya, di mana kondisi yang ada sekarang ini kita biasa lihat pakai Google Maps ya, di mana jalan yang ada realnya seperti ini ya, sesuai dengan satelit. Yang satu adalah jalan yang ditulis digambar dalam ini mirror ya, jadi seperti kaca gitu. Nah, ada yang live logging. Live logging ini seperti kita biasa sudah orang banyak pakai di jam tangan. Dia mau jalan kemana aja bisa dihitung berapa langkahnya dan juga arahnya kemana ya. Jadi bisa kemana-mana saja dia, tetapi semua terdata dengan baik. Nah, kalau ada yang disebut dengan virtual world ya, ini yang kita bilang metaverse ini ya, di mana ada dunia yang virtual yang hanya berupa simulasi ya. Nah, ini ada satu contoh dari teknologi yang akan dipakai adalah VR atau virtual reality atau augmented reality. Coba kita lihat. For example, you put on a headset, Nah, it kalau blocks dipakai out di your headset seperti ini, worldview and substitutes a digital world that's dia designed sudah to bisa fool your bermain di senses. dalam dunia itu. From the point of view of your brain, you're somewhere else. Nah, ini masih It's a gaming ya, form of di mental dalam teleportation, pengertian if you will. So where did game dia VR come bermain. from? There's going to be a full video on the history of VR, but the Ini basic adalah gist is as VR. follows. Kalau menang, Until now, dia dapat poin. currently, VR is quickly becoming extremely relevant to gamers, 3D artists, architects, and real estate agents. Let's move on to augmented Nah, reality. kalau augmented reality Augmented itu reality, also known as mixed reality, is a different beast from VR. sepertinya This is dia because its main nyata di purpose dalam isn't to cut out the real world realitas and kita yang ada transport you to sekarang another one, ditambahkan gitu. but rather it's to be an enhancement of Apakah your real itu world with a set of magical virtual objects in it. macam-macam. When a person's real environment is supplemented or augmented with computer-generated images, usually motion tracked, then that's augmented reality. So if you play Pokemon Go Kalau when that kayak was a Pokemon thing, Go or ini have kan, used kita bisa Snapchat lens mengejar face Pokemon. filters, then you've already Atau used kita primitive menambah forms of sesuatu di augmented kepala reality. kita, hiasan kita. Ini augmented Here's another day-to-day but reality. fairly amusing example of augmented reality from a third-person Nah, point ini of ada view. sesuatu yang The roads have been luar cleared. biasa. We're ready to get back out on the roads. Let's bring this car out, actually, ini into augmented augmented reality and reality. show you what I'm talking about. Dia Because you hit membawa the roads are mobil clear, itu visibility seperti ada looks dalam great, right? You think ruangan. there's no problem, but then you get behind this guy. You know, the one that doesn't clear the snow and the ice off. Ya, nah ini VR dan IR. Nah, sehingga apa, dunia itu akan dimix, disebut dengan mixed reality. Ya, ada real environment, lingkungan yang real. Nah, itu nanti akan ada augmented reality. Tetapi ada lingkungan yang virtual environment yang disebut nanti dengan VR, virtual reality. Nah, kalau di mix-nya itu seperti kita sekarang lagi kerja di rumah kita, tetapi di samping kita semua peralatan kantor, tempat duduk dan sebagainya persis seperti kita di kantor kita. Kantor kita itu ada di metaverse kantor kita. Jadi kita seolah-olah bekerja di kantor kita di metaverse, berhubungan dengan orang dan sebagainya, padahal kita ada di rumah. Ya, ini yang disebut dengan mixed reality. Nah, kemudian kalau kita lihat teknologi ini ada yang disebut dengan virtual church. Ya, kita
lihat beberapa bersama. hal. Ini yang sedang ramai di Amerika. Saya sudah seminarkan ini. Saya nggak tahu apakah sempat seminar di Malang atau tidak, tapi di Bandung pernah. Dan terakhir 2019 saya pernah seminar ini. Ini yang lagi rame, tapi gila. Tapi muncul lagi nih. Kita lihat sebentar, Bapak Ibu. Ini kalau gereja setelah ada metaverse nanti seperti ini. Orang ini bangun pagi, nggak mau ke gereja, nggak usah gereja, pegang pasang aja. Dia pilih gerejanya apa? Metodis, Katolik, atau denominasi. Anda mau pakai baju apa? Jas atau baju resmi, atau baju pamer, atau baju yang biasa? Anda mau disalamin nggak di sana? Kalau nggak mau disalamin karena Anda orang introvert, ya Anda jangan usah disalamin. Anda bisa pilih, saya nggak mau disalamin, males ah. Kemudian Anda worship-nya mau apa? Lagunya apa? Siapa nyanyi? Hillsong, Bethel Church, siapa? Pilih lagunya semua. Anda mau pakai si WL itu bentuk bajunya apa? Anda pilih. Anda bisa nyembah di kamar. Di kamar, Bapak Ibu. Dan khotbahnya Anda bisa pilih topik. Mau topik tentang apa? Iman, gospel, atau kasih, atau grace, apapun ada topiknya. Anda tinggal pilih. Dan nggak ada lagi ibadah-ibadah membosankan yang ketiduran, nggak ada lagi Bapak Ibu, karena bentuk ini Anda bisa pilih. Suasananya begini, suasana kayak begini tuh. Kayak begini suasananya. Dan Anda nggak perlu takut kehilangan nonton bola segala macam. Selesai ini langsung buang, Anda bisa nonton TV yang lain. Dan Anda bisa rebel loh, tuh. Kalau ada karismatik, Anda bisa begini. Semuanya dipakai sosial media. Jadi dengan kacamata itu, VR Church, Anda bisa ngeplok tangan sendiri, nyembah sendiri, doa sendiri. Ya, ini VR Church ya. Sekarang kita sampai pada peluang atau ancaman ya, apa yang ada di metaverse ini. Kalau kita lihat ya, sebagai peluang itu karena apa? Ada various industri, banyak sekali macam-macam industri ya. Kita mau melakukan aktivitas edukasi, bisa belajar di situ, mau masuk universitas terkenal, daftar di situ, kita mau bersosial media dengan orang, kita mau public finance, kita mau investasi dan sebagainya bisa. Industrinya terbuka besar untuk kita. Ada job opportunities, ada pekerjaan kesempatan bekerja, bisa menjadi digital fashion designer ya. Digital, kita yang fashion, baju-baju digital kita desainkan. Atau ada metahuman doktor, di mana kalau ada penyakit seperti apa, mau dikasih contoh untuk operasi dan sebagainya, itu bisa dilakukan di situ. Dan kalau ada operasi di satu tempat dimasukkan ke metaverse seperti itu, dokter-dokter dari negara yang lain bisa ikut, bisa memberi saran dan sebagainya. Ya, kemudian bisa kita ke kafe di situ ngobrol-ngobrol, ada movie, ada teater, ya, ada bioskop di situ, ada sekolah juga bisa kita lakukan di situ. Kita mau ngambil gelar doktoral, kita bisa sekolah di tempat yang ditawarkan untuk ambil gelar doktoral di situ. Kita hanya di rumah, tidak perlu lagi nyetir kemana, ke arah mana, ke kota mana, pindah dan sebagainya, nggak perlu. Kita bisa lakukan itu dengan hanya di rumah kita. Kemudian ada new economic, ya, ada transaksi, ya, banyak sekali consumption, ya, ada cycle produksinya banyak hal yang bisa diproduksi di situ dan dijual metaverse. Bahkan industri-industri yang akan maju di situ, misalnya industri untuk tamasya, ya, untuk orang-orang yang event organize untuk bertamasya kemana, ke Eropa, kemana kita bisa lakukan. Travel itu bisa dilakukan di situ. Kita mau ke saat ini ada mau ke Israel, bisa di situ. Kita mau pergi ke Sinai dan sebagainya, bisa ikut travel, dan itu bisa seperti real kita mengalaminya, kondisinya di yang kita bisa alami. Nah, bahkan di dunia metaverse ini, ketika masuk juga dalam politik, ya, ketika pemilihan Presiden Biden kemarin,
dia membuat sebuah kampanye di Metaverse, di mana di situ dia kasih program-programnya, orang yang masuk ke situ bisa melihat programnya, orang yang masuk ke situ bisa memberikan sumbangan karena tertarik dengan program-program Biden ini, sehingga akhirnya itu juga membawa dampak dia bisa menang dalam pemilihan. Juga kandidat presiden di Korea, dia mendekati anak-anak muda, kemudian dia bikin sebuah pertunjukan untuk anak muda dan sebagainya, ya. Jadi bisa masuk ke dalam semua dunia apapun yang ada. Nah, ada ini seorang digital designer, ya. Ini dia membuat baju-baju, dia desain dengan baju-baju untuk orang yang ada di situ, dia punya pendapatan luar biasa. Kenapa? Orang mau ke situ harus beli bajunya dong. Beli baju model apa? Mau baju untuk santai dan sebagainya. Dia digital designer, akhirnya dia banyak menghasilkan uang juga dari hal seperti itu. Atau metahuman creator, ya, di mana banyak hal kita bisa lakukan. Ya. Ancamannya adalah sebenarnya criminal abuse itu gampang sekali terjadi. Karena apa? Tidak ada law in the metaverse, ya. Jadi tidak ada hukum sekarang, belum ada hukum, ya. Orang bisa merampok uangnya orang lain, crypto money dan sebagainya bisa diambil di situ. Atau dia membuat hal-hal yang tidak. Nah, ada juga misalnya praktek-praktek asusila juga bisa terjadi di metaverse ini, ya. Ya, jadi karena memang belum ada regulasi yang mengaturnya. Orang bisa ke sana kemudian dia berselingkuh dengan orang lain dan sebagainya, itu bisa saja terjadi karena tidak ada regulasinya. Saat ini belum ada regulasinya. Atau dikatakan intellectual property right. Jadi misalnya pembajakan intelektual. Wajah Anda bisa dipakai untuk membuat avatar lalu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi ada banyak juga, ya, yang tidak baik, ya, yang merupakan ancaman. Atau virtual world addiction, ini yang artinya sangat berbahaya. Ketika ini orang semua menggemari akan virtual world-nya lagi, dan dia sudah tidak lagi melihat real yang ada, ya. Dia tidak lagi melihat kondisi kehidupan yang nyata saat ini. Dia sudah bergantung sepenuhnya kepada kehidupan yang ada di dalam virtual world. Ini yang sangat berbahaya, ya. Sehingga ini menjadi ancaman bagi kita. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini dan ancaman seperti itu sudah sangat kelihatan, karena kalau kita lihat engagement hours of Roblox, ya, ini orang melihat berapa banyak sih dari tahun ke tahun orang itu bermain Roblox, ya. Ini adalah permainan yang ada di dunia imajiner ini, ya, di virtual reality. Orang main itu banyak sekali. Bahkan diperkirakan, ya, ini, ya, revenue itu naik sampai luar biasa. Dari 2020 mau naik sampai ke 2021 sekarang aja begitu banyak orang yang memberikan uangnya, ya, revenue dan sebagainya, ya. Ini peningkatan yang luar biasa, ya, dari Roblox ini terjadi. Jamnya ini seperti ini. Jadi jamnya ini rata-rata jamnya ada seperti ini per person, lalu meningkat, ya, sampai dengan kuartal kedua 2021 itu sangat meningkat, ya. Jadi kalau dilihat banyak orang mulai dengan sekarang ini aja sudah ini orang bermain dengan game-game yang ada di virtual reality, ya. Orang sudah pada mulai lari ke sana. Nah, ini adalah digital human creator. Kita mau pakai avatar kita yang modelnya apa. Jadi kita bisa memilih, oh, saya walaupun saya wajahnya kurang bagus di dunia real, saya bisa membuat wajah saya seolah-olah sangat ganteng, sangat cakep di
di dunia metaverse ini. Ya, nanti akhirnya membuat bingung mana sih sebenarnya yang benar. Nanti kita akan melihat. Nah, ini adalah teknologi lagi di mana ini merupakan you can feel it even without touching. Jadi kita dapat merasakan sentuhan orang dengan menggunakan produk daripada virtual reality. Kita pakai semua, nanti ketika kita bersentuhan dengan orang yang di sana, itu akan rasanya sama seperti kita bertemu dengan orang itu. Ada anjing kita yang misalnya kita masukkan ya di dalam dunia metaverse ini. Ketika kita mau ketemu anjing kita mengusap anjing itu, kita rasakan tangan kita ini merasakan bagaimana anjing itu kita rasakan. Ya. Nah, ini ketika kita bertemu dengan teman kita mau berpelukan dengan dia, kita sudah bisa merasakan pelukannya, seberapa kuatnya dan sebagainya kita bisa rasakan. Gitu. Seolah-olah dia ada di depan kita dan kita merasakan sentuhan itu. Nah, ini kan bisa dipakai macam-macam ya. Jadi dunia ini begitu luar biasa berkembangnya sehingga memasukkan dunia yang realitas ini masuk ke dalam dunia yang tidak realitas lagi. Nah, ini adalah ancaman dan peluang ya, yang kita bisa lihat di dalam metaverse ini. Ancaman yang paling luar biasa juga harus kita waspadai adalah yang satu, kalau kita bilang peluang itu kita sebut diri kita dengan imago Dei. Sedangkan yang satu itu bisa menjadi imago meta. Imago meta itu artinya apa? Image kita yang ada di dunia real itu tidak sesuai lagi dengan yang ada di dunia meta. Sehingga apa? Oh, saya ini pakai wajah ini, saya jadi seorang YouTuber, saya jadi seorang yang terkenal di dunia meta. Ya, saya punya subscribe begitu banyak di dunia meta misalnya. Akhirnya apa? Kepribadian kita ini, kita akan bertanya, saya ini adalah image daripada Tuhan atau ciptaan Tuhan, image of God, atau saya image of meta. Nah, ini orang yang kehilangan identitas seperti ini yang paling dia sudah punya idol, akhirnya apa? Penyembahan berhala. Karena apa? Imago meta yang ada, yang dia buat ya sebagai avatarnya, itu akhirnya menjadi lebih real dibandingkan dengan realitas dia pada saat ini. Ya, itu yang sangat berbahaya. Ya, nah itu yang ini kok sudah berubah lagi ya, kemana nih dia? Oke. Ya, oke. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan A, B, C, D yang harus kita jaga. Oke. Kita lihat dulu. Jadi metaverse itu ada bisnis di situ, ada hukum di situ, leadership, education, ada family. Kita juga harus mau tak mau kita harus mengerti dan kita akan masuk ke dalamnya. Tetapi bagaimana sikap kita itu yang menentukan kita bagaimana nantinya. Ya, nah ini yang disebut dengan hyperreality. Hyperreality itu adalah inability of consent. Jadi semacam fakta atau kesadaran yang terganggu karena reality daripada simulasi itu simulasi reality. Jadi seolah-olah kesadaran kita itu terganggu akibat ada imajiner ya, ada yang virtual ya. Jadi teknologi ini akan membuat kita itu seperti advanced postmodern society, membangun sebuah postmodern sosial dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini yang harusnya kita jaga dengan baik karena dia membuat stagnansi atau kesadaran kita itu betul-betul ada dua, kesadaran akan virtual reality atau kesadaran akan reality itu sendiri ya. Nah, ini harus kita bangun postmodern society. Itu seperti apa? Ya. Nah, ini society 5.0 ya. Ini adalah sebenarnya tetap human itu menjadi center utama dari sosial. Itu harus balancing dengan economic advancement
with the resolution of social problem. Jadi, oke, kita nggak apa-apa ada metaverse, ada reality virtual, tetapi tetap menjadi dasar atau menjadi pusat daripada society kita adalah tetap di dunia nyata. Kita menggunakan itu untuk ya kepentingan yang baik bagi kita. Ya, untuk kebutuhan aja. Kenapa? Ya, untuk kebutuhan kerja misalkan. Ya, untuk kebutuhan kerja, untuk kebutuhan apapun. Ya, tetapi kita tetap harus kembali pada realitas. Karena ya itu yang harusnya kita pertahankan. Ya, supaya kita tetap ada dalam reality yang sebenarnya. Ya. Karena ini menimbulkan problem sosial. Kalau orang semua pengen masuk ke sana, dunia berhayal semua nanti. Ya, dunia berhayal. Itu yang berbahaya. Akhirnya mengaburkan antara realitas dan virtualitas yang ada. Oke, itu ini. Oke, sekarang saya melihat ini orang ini sedang dibawa kepada sebuah pokok atau pandangan yang berbahaya sekali. Pandangan yang berbahaya itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah sebuah gambar yang ada di dalam film-film Marvel yang ada saat ini. Ya, kita bisa kenal itu pertama metaverse. Nanti kita akan diajar untuk parallel universe. Lalu ada singularity universe. Ya. Ini kita akan diajak ke sana. Ini saya melihat film-film daripada Hollywood membawa kita mengarah ke sana. Ya, metaverse, parallel universe itu seperti ini. Ya. Ketika filmnya itu ada, ya, jadi saya cepat saja. Ketika mereka mau mencari si Spider-Man. Nah, ini tiba-tiba Spider-Man dari dimensi lain, ya ada dimensi lain bisa masuk ke dimensi mereka ini. Nah, ini dalam film No Way Home-nya Spider-Man sudah diperkenalkan ini bahwa ada paralel universe yang lain. Ini film, tapi hati-hati bahwa film itu juga membawa kita dalam pemahaman-pemahaman yang berbahaya. Bahwa ada paralel universe. Nah, terus ini lagi, dia buka lagi, paralel universe yang lain masuk lagi. Nah, ini adalah Spider-Man-nya Tobey Maguire. Akhirnya dalam satu film itu ada 3 parallel universe yang masuk jadi satu, menjadi singularity universe. Peter Parker. Ya. I've seen you too. Oke, ini saya stop dulu. Nah, ada lagi satu pemahaman. Kenapa? Memahaminya berat. Nah, ada juga satu pemahaman lain yang mulai dibangun dengan film-film yang terakhir, khususnya Eternal. Nah, ini seperti ini. Cersei, what's wrong? Cersei tiba-tiba terdiam segini, dia sudah seperti tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dibawa oleh sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat film Eternal, ternyata ada yang namanya Celestial. Celestial itu kayak Tuhan, ya. Cersei nggak bisa buat apa-apa, dia harus dipanggil oleh Tuhan yang dibilang Celestial itu menghadap. Nah, ini dia Tuhan daripada Tuhan yang lain yang disebut dengan Arisem. Seperti dewa atau seperti Tuhan gitu. Ya, di mana dia manggil mereka yang membela akan bumi untuk tidak dihancurkan. Mereka tidak berdaya apa-apa karena mereka diciptakan oleh penguasa ini, Celestial ini. Ya, namanya Arisem. Nah, Arisem itu akan kembali untuk memberikan
punishment kepada bumi ini. Apakah dia akan dihancurkan atau dia tidak dihancurkan? Ya, nah ini film-film yang tanpa sadar nanti akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya, dari semua ini orang akan mengenal apa yang disebut dengan quantum physics. Itu akan membawa kita kepada ateism, di mana kita sudah tidak percaya lagi Tuhan karena quantum physics. Quantum physics ini di dalam teori kuantum yang paling kecil itu ada sebuah kuantum yang disebut dengan yang paling kecil. Kenapa? Matrix, kayak film Iya, Matrix. bukan kuantum bukan dengan matrix, tapi dengan yang paling kecil, molekul yang paling kecil. Nanti ada yang disebut dengan God particle. Berarti kita tidak butuh Tuhan sebenarnya karena ada God particle ini yang membentuk alam semesta. Nah, itu teori dari quantum physics. Nah, ini akan mengarah kemana? Semua akan mengarah kepada atheism, di mana kita sudah tidak lagi percaya ada Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, menciptakan Adam dan Hawa dan sebagainya. Sudah tidak ada lagi. Kita mengarah kepada atheism. Ini lama-lama akan digiring. Nah, di satu sisi sebenarnya ada metafisik, di mana kita sudah tidak lagi kepada fisik, tetapi meta, di atas, beyond daripada fisik ini, di mana itu bicara tentang roh, spiritualism, ya, spiritism seperti ini. Nah, ini yang akan membawa kita kepada hal-hal yang lain yang adalah Tuhan dan sebagainya, bukan Tuhan yang realitas yang kita bangun selama ini, tetapi ada spiritism lain, ya, yang akan membawa kita untuk mengaburkan akan iman kita. Nah, bagaimana Christian leadership di dalam semua hal ini, itu yang harus kita jaga, kita harus hati-hati. Finally, semuanya kembali kepada apa yang terjadi di Kejadian 3 ayat 3. Tuhan berkata begini, ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya benar, masuk metafor, tidak akan mati. Ya, karena apa? Kamu ditembak dan sebagainya, kamu masih ada di dunia real, itu hanya dunia imajiner, kamu berarti tidak akan mati. Ya, ini pengertian kalau kita anggap pengertian bebasnya seperti ini. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Jadi kita kalau di dalam dunia metaverse kita sudah terbuka. Seolah pengetahuan itu sudah jadi milik kita. Kita bisa tahu banyak, pergi kemana dengan gampang. Kita punya mata terbuka. Dan kita seperti Allah, karena apa? Kita bisa menjadi Tuhan, kita bisa melakukan apa aja di dalam dunia itu. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena apa? Ya di situ kita bisa tahu semua, oh ini yang baik, ini yang jahat. Kita bisa tahu, karena memang di situ diberikan pengetahuan, kita bisa mengerti dan sebagainya. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan. Karena memang ini ditawarkan kepada kita, kita baik, di sana kita baik, kita bisa invest, kita bisa melakukan kesenangan kita, karena sedap kelihatan. Ya, bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan di dunia nyata, kita bisa lakukan di situ. Pohon itu menarik hati, sangat menarik. Godaannya sangat besar metafornya, ya, sangat menarik. Kalau kita tidak hati-hati di situ, dia tertarik ke dalam, berbahaya sekali, ya, karena memberi pengertian, ya, kita bisa mengerti banyak sekali hal melalui metafor ini. Lalu dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, bahkan diberikan kepada suaminya, ya. Jadi saya mau katakan, kita perlu hati-hati dengan apa yang disebut dengan metafor ini. Karena apa? Sifat iblis itu meniru yang asli. Ini ada dunia real, tetapi ada dunia imajiner yang dibuat sedemikian. Karena apa? Meniru daripada dunia aslinya. Hati-hati bahwa iblis juga bekerja di dalam semua itu. Ya. Saya tidak bilang metafor itu iblis ya, tapi saya bilang hati-hati. Iblis bekerja juga dengan cara meniru daripada yang asli seperti itu. Kemudian membuat satu tandingan yang sama. Iblis punya kerjaan gitu, dia harus menandingi apa yang Tuhan buat. Ya. Kemudian itu sangat menarik hati. Karena di situ anak-anak kita yang saat ini generasi alfa ini berbahaya sekali. Ketika mereka di situ tertarik hatinya, mereka punya hidup ada di dalam situ dan tidak tahu realitas di luar yang kita tidak ajarkan kepada mereka, berbahaya sekali anak-anak ini.
Ya, kita aja juga harus hati-hati, apalagi anak-anak kita. Menjauhkan kita dari realitas. Itu Ya, memang jadi menarik sih. sangat menarik. Ya, Iya. dan ini menjauhkan kita daripada realitas seharusnya, karena apa? Kita dibawa ke dunia mimpi kan, dunia Betul, yang iya. tidak apa nih, tidak real seperti itu. Semua kebohongan dan lain sebagainya. Terlalu banyak yang kebohongan dan sebagainya yang ada di dalam penipuan ya, istilahnya begitu. Nah, apa yang kita harus buat? Seorang Christian leadership, Christian education, Christian family itu harus betul-betul kita perkuat ya, nggak sembarangan lagi kita. Harus hati-hati. Keluarga kita, anak-anak kita harus kita jaga, bahkan diri kita. Nah, ini bicara mengenai kurikulum, educators, dan metodologi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi metaverse seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Sebenarnya pertama begini. Bagaimana kalau kita membangun manusia rohani kita yang kuat dalam firman Tuhan? Makanya kenapa kita harus belajar terus kuat dalam Tuhan. Supaya godaan yang luar biasa ke depan ini itu bisa kita hadapi dengan baik. Ya, karena kita punya kekuatan manusia rohani yang kuat. Waspada, ya kita tetap waspada. Ini benar atau tidak? Ini kita harus jaga. Makanya kita perlu pengetahuan juga tentang teknologi-teknologi seperti ini. Karena kemajuan zaman ini memberikan tawaran yang luar biasa. Ada ajaran sesat di dalamnya yang kalau kita tidak hati-hati kita bisa terperosok ke dalamnya. Ya. Yang ketiga, kita mengenal kemajuan teknologi seperti ini supaya apa? Kita semakin waspada dalam melakukan hal ke depan. Saya mau ngambil keputusan mau investasi atau saya mau buat gereja di dalam situ, kita gumuli dengan baik dengan Tuhan dan Tuhan akan membawa kita untuk berhati-hati dengan semua yang ada. Ya. Ajar anak-anak atau generasi kita untuk sadar akan kondisi yang ada dan tidak terbenam di dalamnya. Ya. Highly immersive. Itu artinya apa? Betul-betul tergenggam kuat di dalam metaverse ini. Dia dibenamkan di dalam metaverse ini sampai-sampai tidak bisa lepas. Itu yang sangat berbahaya. Ya, kita harus bilang bahwa semua ini kita tidak tahu. Kedepannya kita dengan Tuhan atau apa rencana iblis, rencana dunia ini seperti apa kita tidak tahu. Tapi kita harus hati-hati dengan Tuhan, dengan semuanya itu. April depan saya dengar berita kalau misalnya ada orang-orang besar di dalam dunia teknologi, filantropi akan kumpul, itu orang-orang Bill Gates, Mark Zuckerberg dan sebagainya, mereka akan kumpul katanya di Bali dan akan membicarakan tentang kondisi dunia ke depan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kalau sampai metaverse ini jalan dan begitu cepat luar biasa, itu juga harus membuat kita waspada dengan semuanya itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa, ya sudah lewat dari jamnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kita bisa berdiskusi. Ada teman-teman yang lain juga bisa mungkin mengerti akan hal ini. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti saya akan taruh di YouTube ini online di YouTube. Nanti kalau sudah selesai nanti masuk YouTube. Kalau Anda mau lihat lagi, belajar lagi, silakan. Oke, ada pertanyaan mungkin sekitar metaverse ini atau ada tambahan? Freddy mungkin bisa lebih tahu. Ada Pak Ari juga sudah ikut sama saya. Kak Vinsa mungkin yang lain. Oke, silakan Pak Mul. Dalam firman Tuhan ada gimana ya Pak? Agak keras Pak Mul, agak keras karena apa? Di dalam firman Tuhan di Alkitab itu pernah saya baca itu bahwa kepandaian dari manusia itu merupakan kebodohan dari Tuhan. Bagi Tuhan. Ada Pak? Iya, ada. Iya. Bukan pengkhotbah ya? Kayaknya Saya tahu pengkhotbah. di mana, Bu. Ya. Saya pernah baca itu. Jadi dalam hal mengejar pengetahuan harus hati-hati juga. Dilandasi dengan takut pada Tuhan. Iya, gimana Pak? Terus? Ya. Hati-hati. Oh iya, oke. Dalam ya. meniti ilmu pengetahuan. Oke, kita bisa bilang seperti itu, ya. Makanya ke depan
otaknya manusia ini luar biasa ya. Itu juga anugerah Tuhan. Ya. Nah, kita juga harus hati-hati gitu loh, tidak memandang sepele. Misalnya, firman Tuhan kan jauh lebih kan pengetahuan manusia kebodohan, lalu kita tidak hati-hati dengan ilmu pengetahuan yang ada, itu juga hal yang sembrono. Kita harus hati-hati dengan semua kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi itu bisa dipakai iblis juga untuk menjebak kita. Iya, terima kasih Pak Mul. Gimana Kak? Pak Ya. Mul, 1 Korintus 3 ayat 19 Pak Mul. Oh, iya, 1 Korintus 3 ayat 19 ya. Ya. Kalau aku sih Chris nambah ya, nyampaikan aja sedikit. Ini kan manusia itu kan yang namanya kepo, semua pasti tahu kepo. Pengen tahu, itu kan sangat-sangat tinggi. Nah, kalau sudah masuk di situ, ini pemahamanku pribadi, pemahaman saya pribadi, itu kan akan digeser bahwa dunianya ini sekarang yang itu tadi ya, tidak real, tidak nyata, masuk ke situ. Nah, pada saat masuk ke situ dan terpesona dan ke seluruh kehidupannya mulai berapa jam itu di situ tadi katakan, pagi sampai malam sampai tidur semua dia masuk di situ dan dia sudah kehilangan pribadinya dia. Kehilangan bahwa dia ini adalah seperti aku misalnya, kehilangan bahwa aku ini Vinsa, aku ini perempuan dan karena di situ dia bisa jadi laki-laki. Dia mau menciptakan dirinya sebagai laki-laki padahal perempuan. Itu bisa kayak gitu. Jadi dia kehilangan identitas bahwa diriku ini perempuan, namaku ini Vinsa. Dia bisa ganti nama, bisa ganti rupa, bisa ganti identitas segala macam. Nah, itu iblis memberikannya seperti Hawa tadi. Diberikan kebebasan, diberikan kamu pokoknya kepuasan untuk kamu maumu di dalam itu. Betul ya. Itu hilang tuh betul-betul. Ini aku pada saat aku baca itu dan pernah tak share juga Christian. Tuhan, pada saat seperti itu mereka lupa bahwa Allah itu akan datang tuh ke dunia ini bukan di metaverse. Itu paling ngeri. Yeah. Sehingga saya waktu baca dan ikut itu, Tuhan, ini merinding saya bahwa anak-anak kita atau mungkin kita juga dan orang-orang yang masuk di dalam situ lupa bahwa Yesus tuh akan datang nih di bumi ini bukan datang di metaverse itu. Itu digeser begitu rupa, ditarik ke sana. Karena itu di sana tuh ada satu lagi, ada kepuasan. Di dalam dunia metaverse-nya ada kepuasan. Dan iblis memberikan itu. Itu aja sementara. Jadi menakutkan, ya. Oke, silakan yang lain mungkin. Pak Ari, tambahan mungkin Pak Ari. Ya, saya ya. Kalau saya begini, yang pasti bahwa perkembangan teknologi itu akan pasti terus maju. Yang dulunya kita tidak pernah terpikir dengan berkomunikasi lewat telepon sudah muncul. Tidak pernah berpikir bisa ngomong bertatapan muka seperti ini, tapi sudah ada video, sudah ada Zoom. Dan nanti akan berkembang. Intinya begini, ingat bahwa kita yang pegang teknologi, bukan teknologi yang pegang kita. Itu yang penting, yang paling utama. Sama seperti pisau, akan berguna jika digunakan dengan baik. Tetapi kalau tidak digunakan dengan baik, itu akan malah membawa pada dosa. Jadi catatan ini soalnya gini, ini kita yang dengar ini generasi baby boomers kebanyakan ya. Cucu-cucu itu generasi alpha dan mereka akan sudah dari kecil sudah hidup dengan teknologi yang begitu sangat cepat. Nah, mereka itu, ini tugas kita untuk mengingatkan mereka bahwa mereka hidup bukan di dunia maya, tapi mereka hidup di dunia nyata gitu. Diingatkan. Jadi mulai bukan hanya dari metaverse, ini kan hal yang nanti ke depan terjadi. Tapi mulai dengan hal yang kecil, ya dengan HP lah gitu. Nah, dibatasi penggunaan HP misalnya gitu. Itu hal-hal kecil di mana terlatih mereka untuk ada waktunya saya memang main game, ada waktunya pegang HP, ada waktunya saya harus bermain dengan teman secara nyata gitu. Nah, itu bagian kita yang orang-orang tua untuk kasih nasihat bagi mereka. Itu hal kecil untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai nanti metaverse muncul karena sudah terbiasa berjam-jam main. Jadi mereka main game metaverse saja. Waduh. Iya.
Iya, Itu Pak. generasinya sekarang cucu saya gitu. itu. Cucu saya tuh generasi alfa kan. Oke, makasih Pak Ari. Ada yang mau bertanya nih? Saya lihat ada yang mau. Teddy mau bertanya? Enggak, saya mau nambah aja. Oh Jadi, iya, silakan Freddy. ya, metaverse sebenarnya kalau saya lihat itu udah lama sih sebenarnya metaverse, cuman sekarang konsepnya itu saya pernah coba waktu tahun sekitar 97-98 itu teknologi dari Jepang. Jadi kita kita ada avatar tapi dua dimensi ya, kita bisa masuk ke mall, kita bisa belanja. Sebenarnya itu sudah lama sebenarnya. Cuman waktu itu tidak berkembang karena bandwidth-nya masih kecil. Saya sempat nyoba itu, sempat coba saya install, saya jalankan. Buat saya gini, it's just a teknologi. Itu hanya teknologi. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana menyikapinya. Kita banyak sekali bicara soal manusia menggunakan teknologi. Kayak Paulus menggunakan surat sebenarnya teknologi kan, dari papirus, dari gimana dari daun kok bisa jadi kertas, bisa ditulis, itu kan teknologi sebenarnya. Zaman itu belum ada, mungkin zaman dulu belum ada. Terus kita bayangkan zaman dulu itu sebenarnya mungkin ada teknologi yang mungkin nggak kita nggak pernah berpikir, tapi itu ada. Misalnya contoh aja waktu orang Israel berjalan berjalan di padang pasir, pernah mikir nggak ya mereka itu kira-kira padang pasir nggak ada air, tuh. Terus mereka kalau misalnya bersihkan air itu gimana ya gitu. Ya saya yakin pasti Tuhan sediakan lewat teknologi ya. Coba saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi untuk bersih kalau misalnya mereka cuci untuk ada perangkat-perangkat ya. Misalnya perangkat-perangkat kayak misalnya zaman dulu kan ada ya zaman perak, zaman jadi perunggu itu kan dibentuk juga dibentuk, itu juga teknologi sebenarnya kan. Seperti itu. Terus waktu Nuh juga bangun kapal besar di Arafat itu juga ya dari hikmat Tuhan, itu juga teknologi. Jadi intinya buat saya teknologi akan terus berkembang. Gimana kita menyingkapinya itu aja yang paling penting itu. Kalau saya lihat kalau dilihat ada satu pesan Paulus yang menarik di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika aku makan atau jika aku minum atau jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, nah ini lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini pesan Paulus untuk, saya pikir ada relevansi ya sama penggunaan apapun ya, melakukan segala sesuatu ya, apapun teknologi itu boleh bisa terus berkembang, dan itu bisa juga untuk kemuliaan Tuhan kan. Sekarang misalnya dulu zaman dulu Alkitab itu tulis pakai papirus, terus teknologi cetak. Sekarang sudah ada Alkitab elektronik gitu. Dan banyak orang-orang diberkati dengan Alkitab elektronik. Jadi ada jujur malah saya teman-teman kita yang dari Muslim itu malah saya pernah dulu ada tim diskusi ya. Jadi dia kuliah di IAIN kalau saya punya. Nah, dia tuh download Alkitab elektronik ya. Kalau dia beli Alkitab itu kan mungkin mungkin jadi rame. Jadi dia belajar. Seperti itu. Nah, itu teknologi. Jadi apapun ke depan, karena gini, metaverse sendiri pun ke depan juga masih belum kalau saya pribadi ngelihatnya masih banyak masih belum ada nanti tergantung siapa yang besar ya. Tadi benar bilang tergantung siapa yang besar. Saya dengar Walmart juga mau buat. Nah, tapi saya pikir yang Walmart juga mau buat tapi yang dia real. Jadi orang belanja, jadi dia belanja kayak Walmart kan jaringan toko kayak di Amerika ya, kayak Amerika Alfamart gitu. Jadi dia real, orang tuh pakai Oculus, pakai dia datang, dia beli ini, selesai nanti begitu selesai nanti orang yang nganter nih, ada yang nganter di barang-barang kita beli itu diantar gitu. Jadi dia lihat persis barangnya seperti apa. Nah, itu Walmart yang membuat seperti itu. Jadi yang real. Ada juga. Jadi masih belum, kalau saya lihat masih belum ada masih
kayak apa ya, masih Ya, belum nyata. belum firm. Dan selama itu kalau selama itu centralized, itu saya yakin juga nggak mungkin Ya. kebablasan, nggak mungkin. Karena Ya. kalau centralized pasti ada apa conduct ya, sama kayak YouTube aja lah. YouTube itu kan tetap ada ini, ada rule-nya. Nggak boleh kita sembarangan upload yang misalnya apa namanya yang harm atau apa, kan pasti di blok juga sama YouTube. Seperti itu sih. Jadi itu kalau dari saya, jadi itu teknologi, dan kita tidak bisa menentang, nggak melak. Iya, ke depan tuh malah teknologi itu kendaraan tanpa supir. Ya, ada drone, taksi drone yang nggak perlu ada supirnya, tidak. Nah, itu sebenarnya kan sebenarnya teknologi dibuat itu kan untuk mempermudah kita hidup. Tapi saya bottom sebagai kita percaya, orang percaya, bottom line-nya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Iya, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Iya, itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja Bapak, prinsipnya itu aja. Dan memang benar harus ditekankan di anak-anak muda, di anak-anak yang generasi sekarang. Generasi sekarang itu memang dibekali tentang pengenalan Tuhan lebih dalam lagi. Tapi ya saya nggak nutup kemungkinan juga justru malah anak-anak muda itu ketemu Tuhan justru dari sekarang kan gara-gara ini ya, gara-gara pandemi ini itu saya lihat anak-anak muda itu malah justru ada yang justru dia malah tambah imannya kuat karena dia bisa ngakses iya, dari gereja mana, jadi dia bisa ngakses, oh yang benar ini, yang benar ini. Nah, tinggal orang tua tinggal ngarahkan aja gitu. Oh yang seperti ini oh ya ini bagus gitu. Jadi yang tinggal dari kita yang mengarahkan gitu. Seperti itu. Oke. Dan ya saya ya. Oke ya, sudah sampai 9:30 kita. Ya. Ya, kita selesai dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, Teddy makasih ya sudah ikut ya. Thank you, Freddy. Ya. Wow.